Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eva Iriani SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi antara ilmu, iman dan amal dalam kehidupan. Di sini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Elsa Irawati Sukron, yang kedua ada Haura Zalwa, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Walailatun Naili Nihaya. Di sini saya akan membacakan rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu ada bagaimana kedudukan ilmu dalam Islam serta kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu. Yang kedua yaitu bagaimana hakikat iman menurut ajaran Islam dan bagaimana iman dapat memperkuat keyakinan serta perilaku seorang muslim. Yang ketiga yaitu bagaimana peran amal soleh sebagai wujud nyata dari ilmu dan iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu bagaimana korelasi antara ilmu, iman, dan amal dalam membentuk kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Di dalam Islam, ilmu memiliki tujuan membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk dan lingkungan, serta selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati, ruh, dan pesucian jiwa. Puncak dari ilmu sendiri itu adalah tasawuf yang menekankan penyucian jiwa sebagai dasar penguasaan ilmu. Sementara itu, iman bersifat dinamis, kadang menguat dan kadang melemah, sehingga manusia sering mengalami kegelisahan, keraguan, bahkan pencarian pemahaman baru. Oleh karena itu, penting untuk memahami hakikat iman dan bagaimana iman bekerja dalam keyakinan manusia. Iman pada dasarnya membutuhkan pengetahuan untuk tumbuh dan berkembang, serta harus tercermin dalam perilaku nyata. Dalam Al-Quran, iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan, karena iman yang sejati melahirkan amal, sementara amal yang benar memperkuat iman. Ilmu pengetahuan dipahami sebagai hasil usaha manusia yang bersifat empiris dan netral, tetapi memiliki nilai baik atau buruk tergantung bagaimana digunakan. Adapun amal memiliki arti luas, mencakup hubungan dengan Tuhan, diri, sesama, hingga alam semesta. Amal dapat berupa gagasan, tenaga, harga, ucapan, maupun tindakan hak nyata yang bermanfaat dan menjadi wujud nyata dari iman itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan kewajiban fardu ain dan fardu kifayah, karena ilmu menjadi bekal hidup di dunia sekaligus jalan menuju kebahagiaan akhirat. Ilmu harus berlandaskan Al-Quran, hadis, dan akal, sehingga penerapannya selaras dengan syariat. Menuntut ilmu tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan membutuhkan guru sebagai pembimbing. Islam mewajibkan menuntut ilmu karena ilmu dapat menghapus kebodohan, memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, serta mendekatkan manusia kepada Allah. Al-Quran disebut sebagai gudang ilmu, dan sejarah mencatat ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi yang berkontribusi besar dalam sains dan matematika. Islam juga mendorong umatnya untuk meneliti, berpikir kritis, dan memahami ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Para ilmuwan muslim telah berperan besar dalam berbagai disiplin ilmu, membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi pendidikan demi keselamatan umat manusia. Nah, selanjutnya di sini ada iman. Menurut Ibnu Hazm, iman mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan pembuktian melalui amal. Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan, karena ilmu tanpa ucapan dan perbuatan dianggap belum sempurna. Ilmu iman memiliki kedudukan utama karena objek kajiannya adalah Allah, Rasulullah, serta tujuan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hal ini menjadikan ilmu iman sebagai pondasi seluruh ilmu keislaman dan menempati posisi paling mulia. Mempelajari ilmu iman hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Agar hati dan akal mereka tenang dalam menjalankan ajaran Islam, lemahnya pemahaman iman dapat menimbulkan keraguan dan menghalangi pelaksanaan agama dengan sempurna, sehingga setiap muslim wajib mencari jawaban untuk meneguhkan keyakinannya. Di sini saya akan membacakan ruang lingkup ilmu iman. Di sini ada 11. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari kiamat, dan kepada qadar. Yang 7 ada pemahaman tentang ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang ke-8 ada ucapan-ucapan yang memperkokoh iman. Yang ke-9 yaitu aktivitas perbuatan yang dapat memperkokoh dan menambah iman. Yang ke-10 itu ada bantahan terhadap kesesatan orang-orang kafir dan kelompok yang menentang kebenaran. Yang ke-11 adalah usaha untuk menurunkan pemahaman aliran menyimpang, menjaga iman dari berbagai bentuk penyimpangan dan hal-hal batil. Nah, selanjutnya yaitu ada amal.
Amal dalam Islam berasal dari kata Arab yang berarti pekerjaan atau perbuatan dan merujuk pada tindakan yang dilakukan berdasarkan iman sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena amal adalah wujud nyata dari keimanan sendiri, perbuatan, dan niat. Nilai amal tidak hanya dibuat dari bentuk lahiriahnya, tetapi terutama dari keikhlasan niat yang mendasarinya. Amal mencakup hubungan manusia dengan Allah dalam ibadah maupun dengan sesama melalui muamalah seperti bersedekah, menolong, dan tindakan kemanusiaan. Nabi SAW bersabda, menekankan bahwa tujuan risalahnya adalah menyempurnakan akhlak sehingga amal yang disertai niat ikhlas dan akhlak mulia menjadi jalan menuju kesempurnaan iman dan ridha Allah, sekaligus membawa manfaat luas bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu macam-macam amal yang mengalirkan pahala tanpa putus. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir, seperti bangun masjid, wakaf tanah, sumbang Al-Quran, membuat sumur, dan menanam pohon yang berguna. Yang kedua yaitu ada ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang terus diajarkan, diamalkan, dan disebarluaskan selama ilmunya memberi manfaat kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ada anak soleh yang selalu berdoa untuk kedua orang tuanya setelah meninggal dunia. Selanjutnya di sini ada korelasi antara ilmu, iman, dan amal. Ilmu, iman, dan amal adalah 3 pilar utama Islam yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ilmu memberi pemahaman, iman menjadi fondasi keyakinan, sementara amal adalah wujud nyata keduanya dalam kehidupan. Ilmu tanpa iman dapat menjerumuskan, iman tanpa ilmu berpotensi buta, dan amal tanpa ilmu bisa sia-sia. Integrasi ketiganya akan melahirkan keseimbangan hidup, di mana ilmu menguatkan iman, iman melahirkan amal soleh, dan amal memperkaya ilmu. Dalam praktiknya, seseorang muslim menuntut ilmu dengan niat beriman kepada Allah lalu mengamalkan untuk kebaikan sehingga tercapai keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, kesimpulannya adalah ilmu menjadi memahami kehidupan, membedakan benar dan salah, serta wajib mempelajari demi kemaslahatan umat. Sedangkan iman adalah pondasi utama yang tercermin dalam hati, ucapan, dan perilaku baik, serta menjadi penuntun hidup dalam ridha Allah. Yang amal merupakan wujud nyata ilmu dan iman, bernilai jika dilandasi niat ikhlas, ilmu, dan sesuai syariat. Dan keselarasan ilmu, iman, dan amal melahirkan pribadi muslim berilmu, berakhlak mulia, serta membawa keseimbangan hidup dunia dan keselamatan di akhirat. Adapun di sini saya juga akan memberikan saran menuntut ilmu dengan niat ikhlas. Ilmu bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah, menjadi bekal dunia dan akhirat. Menguatkan iman dengan pemahaman benar. Iman harus dipelajari, dipahami, dan dijaga melalui Al-Quran, hadis, serta bimbingan ulama. Nah, yang ketiga itu mengamalkan ilmu dan iman melalui amal soleh. Amal menjadi bukti nyata iman dan ilmu tercermin dalam ibadah, akhlak, dan kontribusi sosial. Membangun keseimbangan ketiganya menciptakan kehidupan harmonis, bermanfaat di dunia, dan selamat di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.